Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di sela aktivitas rutinitas masing-masing kita, Allah masih memberikan kita keleluasaan untuk kemudian melaksanakan aktivitas yang lain yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa yang sudah dijaminkan, memberikan apa yang sudah dijanjikan berupa keutamaan-keutamaan menghadiri majelis ilmu. Sebagai pengingat, keutamaan-keutamaan menghadiri majelis ilmu: satu, dicurah-curahi rahmat, kemudian turun sakinah, kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan terakhir disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan menghadiri majelis ilmu. Baik hadirin rahimakumullah, langsung saja. Ada waktu sekitar setengah jam ke depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah atau perjalanan para nabi yang sudah berjalan selama beberapa pekan ke belakang, dan kita sudah sampai di pembahasan Nabi Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, poin pembahasan sirah, poin pembahasan sejarah mengerucut pada pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang akan dibahas itu pasti berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak dibahas berarti itu secara tidak langsung memang tidak ada keterkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah Nabi Lut, ya. Kisah Nabi Lut itu tidak terlalu banyak dibahas. Kisah Nabi Lut tidak terlalu banyak dibahas. Kenapa? Karena tidak terlalu ada keterkaitan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebatas sekilas saja gitu. Baik, hadirin rahimakumullah, siklus yang terus terjadi di tengah umat manusia dimulai Nabi Adam bertauhid, kemudian terjadi penyimpangan, Allah tauhidkan lagi dengan diutus Rasul, bertauhid lagi masyarakatnya, nanti menyimpang lagi, terus seperti itu sampai akhirnya ketika di zaman sebelum Nabi Ibrahim diutus, ya, sebelum Nabi Ibrahim diutus terjadi lagi penyimpangan di kalangan masyarakat umat manusia, dengan catatan bahwa seluruh nabi yang Allah utus itu semuanya mengajarkan tauhid, ya. Masih ingat berapa jumlah nabi yang Allah utus totalnya, Pak? 124.000, barakallahu fiik. 124.000 nabi itu semuanya mengajarkan tauhid. 313 rasul diantaranya. Perbedaan nabi dengan rasul, ayo, masih ingat? Ada nabi, ada rasul, perbedaannya apa? Ini kalau menyebutkan, menanyakan jumlah nabi atau kalau menyampaikan jumlah nabi atau rasul pasti dibahas tugas antara nabi dan rasul atau perbedaan antara nabi dengan rasul. Ada yang masih ingat? Rasul mendapatkan wahyu. Kalau nabi? Nabi kan dapat juga, Pak. Berarti belum selesai. Rasul mendapatkan wahyu, kemudian Rasul mendapatkan wahyu, kemudian ini harus diluruskan dulu, ya, harus diluruskan. Barangkali ada yang tidak mengikuti dari awal nih.
Perbedaan Nabi dan Rasul tidak seperti yang selama ini kita pahami. Kalau kita baca atau dulu waktu di mungkin sekolah dasar atau sekolah menengah, definisi Nabi dan Rasul, kalau Nabi orang yang Allah berikan wahyu tapi tidak punya kewajiban menyampaikan, ya, itu yang dipahami itu, yang tertulis bahkan mungkin sampai sekarang, ya Allah alam, saya tidak tahu sih. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi tidak punya kewajiban menyampaikan, sementara Rasul orang yang mendapatkan wahyu tapi punya kewajiban menyampaikan. Kalau definisi Nabi seperti itu, terus ngapain dia dapat wahyu? Karena jangankan yang levelnya seorang Nabi yang mendapatkan wahyu, yang tidak mendapatkan wahyu pun tugas dakwah itu ada. Seperti kita nih, kita dapat wahyu nggak Pak? Secara langsung gitu, status kita Nabi atau bukan? Bukan, tapi ada kewajiban dakwah nggak? Ada. Kita aja yang orang biasa punya kewajiban dakwah, apalagi yang mendapatkan wahyu. Maka definisinya ada perubahan, harus dikoreksi. Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak membawa perangkat syariat yang baru, hanya meneruskan dari Nabi atau Rasul sebelumnya. Sementara Rasul orang yang mendapatkan wahyu tapi membawa perangkat syariat yang baru. Dua-duanya Nabi dan Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Hanya bedanya dari perangkat syariat saja. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama. Nabi Adam seorang nabi tapi bukan masuk dalam kategori seorang Rasul karena tidak membawa perangkat syariat. Nabi Idris juga demikian. Ada Nabi Syed, itu anaknya Nabi Adam, itu juga tidak membawa perangkat syariat. Baru kemudian Nabi Nuh ada perangkat syariat. Baik, hadirin rahimakumullah, secara penyebutan istilah, sebenarnya sejak Nabi Nuh alaihi salam istilah Islam itu sudah disematkan. Nah, Islam dinyatakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan perangkat syariat yang sempurna. Ada di zaman Nabi Nuh ada puasa. Baru kemudian di zaman Nabi Ibrahim disempurnakan, ada haji. Hajinya Nabi disebutkan ada bahwa Nabi Nuh itu melakukan haji tapi tidak seperti yang kita pahami sekarang. Hajinya dengan definisi dan pengertian yang berbeda. Nah, baru kemudian Nabi Ibrahim semakin menegaskan. Beberapa ulama lebih sepakat bahwa Muslim pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Muslim pertama. Jadi agama baru kemudian diganti namanya menjadi agama Islam itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi sebelumnya agamanya apa? Agamanya agama tauhid. Agama apa Pak? Agama tauhid. Kalau agama Islam maka orangnya disebut Muslim. Kalau agamanya agama tauhid maka orangnya disebut muwahhid. Jadi menyebutnya bukan Muslim tapi muwahhid, orang yang bertauhid. Nah, Muslim orang yang beragama Islam. Nah, Nabi Ibrahim yang semakin menegaskan dan para ulama lebih sepakat ke situ. Meskipun Nabi Nuh pernah ada disebutkan sekali dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh juga adalah seorang yang Muslim. Pengertiannya Pak, secara sederhana, pengertian Muslim itu apa? Atau Islam, pengertian Islam itu apa? Sebelum kita bahas lebih jauh nih, pengertian Islam itu apa? Secara sederhana. Halo, di sini Muslim semua? Bapak Muslim Pak? Muslim di sini Muslim? Apa pengertian Muslim paling sederhananya Pak? Apa? Berserah diri. Barakallahu fiik. Berserah diri. Kata lain yang lebih singkat, pasrah. Itu aslama yuslimu, islaman artinya berserah diri, menyerahkan diri, pasrah sepenuhnya, secara total.
Begitulah orang muslim. Dan dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat layak bahwa Ibrahim alaihissalam disebut sebagai seorang muslim. Pasrah. Gambaran, Pak, gambaran contoh sederhana. Ketika saya misalkan lah, nggak usah yang lain, saya punya utang, Pak, kepada seseorang 100 juta. Datang kepada orang yang saya punya utang kepadanya, kemudian mengadu karena tidak bisa membayar, bahkan malah mau nambah. Pak, kalau bisa utangnya nambah. Kata orang yang saya datangin, berapa? Kalau bisa 100 juta lagi. Dikasih. Kesempatan ketiga datang, bukan mau bayar, mau pinjem lagi. Sampai akhirnya katakanlah utang saya sudah di angka 1 miliar. Dan sangat tidak mungkin saya bisa membayar gitu. Dengan uang lagi. Maka yang saya lakukan apa, Pak? Datang kepada orang tersebut, Pak, kayaknya saya nggak sanggup ini untuk bayar. Beberapa kali saya pinjam untuk usaha tadinya supaya bisa diolah dan bisa menghasilkan keuntungan, ternyata gagal terus. Sekarang saya pasrah aja, Pak. Bapak nyuruh saya ngapain, saya pasrah. Kebayang nggak, Pak? Ketika orang itu mengatakan A, maka yang harus saya lakukan A. Nggak ada komentar. Kalau begitu besok kamu datang. Jam berapa, Pak? Jam 8. Siap. Datang besoknya jam 8. Nggak akan telat itu. Kenapa? Udah pasrah. Datang jam 8. Pak, saya sudah datang. Bapak mau suruh saya ngapain? Tolong bersihkan kebun di belakang. Nanya nggak, kenapa harus saya bersihkan? Atau ada tugas yang lain nggak, Pak? Saya nggak bisa kalau berkebun. Bakal nanya gitu nggak? Hah? Nggak bakal. Karena sudah komitmen di awal, sudah pasrah gitu. Nah, seperti itulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah-kisah yang sudah didapat. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan anaknya, dilakukan. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, dilakukan. Apalagi yang kemudian membuat Nabi Ibrahim gagal atau tidak masuk kriteria disebut sebagai seorang muslim sejati. Karena saking pasrahnya, berserah dirinya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini di pembahasan sebelumnya bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum sebelum diutus seorang rasul terlebih dahulu. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya, Pak. Ibu Nabi Ibrahim itu bernama Amilah. Kalau bapaknya Azar atau Tarikh bapaknya. Nabi Ibrahim berasal dari bangsa Ur, lahir di Babilonia, tepatnya di Kaldan, Irak. Di usia 75 tahun, Tarikh memiliki anak bernama Ibrahim dan Haron. Nah, Haron ini yang kemudian nanti menjadi atau punya anak bernama Lut. Jadi Ibrahim punya saudara namanya Haron. Haron nanti punya anak Lut. Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut apa, Pak? Ponakan. Jadi Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, sejak kecil Nabi Ibrahim akalnya sudah terpelihara. Sebagai catatan, Pak, seluruh nabi yang akan Allah utus, seluruh orang-orang yang akan Allah utus sebagai nabi pada akhirnya, pada nantinya, itu Allah berikan keistimewaan, Allah berikan kelebihan. Kalau kepada nabi kan disebutnya wahyu, ya, kepada nabi nih sebutnya wahyu. Kalau kepada calon nabi itu disebutnya irhas. Apa?
irhas. Jadi keistimewaan yang Allah berikan kepada para calon nabi. Kalau kepada kita yang bukan nabi kan Allah berikan sesuatu disebutnya ilham. Ilham. Kalau kepada kita kan disebutnya ilham. Jangan nyebut wahyu, Pak. Ntar ngaku-ngaku nabi lagi. Ilham. Nah, kepada para calon nabi Allah berikan keistimewaan disebutnya irhas. Dan itu memang seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Akalnya rata-rata, bukan rata-rata, semua nabi akalnya sejak kecil sudah terpelihara. Meskipun ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang jauh dari ajaran tauhid, tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Bapaknya seorang yang syirik, bahkan pembuat berhala, tapi anaknya tidak ikut-ikutan. Jadi sudah terpelihara sejak kecil, dia sudah bisa membaca ini salah ini salah ini. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah berbuat syirik. Berawal dari Sam, ya masih ingat Sam, putranya Nuh, Sam bin Nuh. Sam punya anak namanya Arfakhshad. Arfakhshad punya anak namanya Solih. Solih punya anak namanya Abir. Abir punya anak namanya Falig. Falig punya anak namanya Rogu. Rogu punya anak namanya Saruh. Saruh punya anak namanya Nahur. Nahur punya anak Azar atau Tarih. Baru kemudian Azar atau Tarih punya anak Ibrahim alaihissalam. Itu silsilahnya. Jadi 10 keturunan, 10 generasi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bahas dulu tentang keutamaan. Keutamaan Nabi Ibrahim. 1, menjadi abul anbiya, nenek moyang para nabi, bapaknya para nabi. Sebenarnya kalau dari segi kelayak, kalau Nabi Adam kan bukan bapaknya para nabi, tapi bapaknya manusia. Nah, kalau Nabi Ibrahim sangat layak disebut sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim nanti punya anak Ishak, Ismail, kemudian dua-duanya jadi nabi. Nanti Ishak punya anak Yakub. Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Yakub jadi nabi. Nanti Nabi Yakub punya anak, salah satunya Yusuf. Yusuf jadi nabi. Cicitnya Nabi Ibrahim jadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak Madian. Madian nanti punya cucu yang bernama Syuaib. Jadi sangat layak bahwa Nabi Ibrahim itu bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang kedua, menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Di surah An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Bapak punya kekasih, Pak? Punya kekasih? Punya siapa? Istri. Bener nih, istrinya jadi kekasih. Kalau berstatusnya sudah menjadi kekasih, maka apapun yang diinginkan sang kekasih pasti dipenuhi. Nah, pertanyaannya, kalau istrinya mau apa, minta apa, pasti dipenuhi nggak, Bang? Semustahil apapun, dipenuhi nggak? Dipenuhi, baru layak disebut sebagai Khalil. Tapi kalau istri minta apa sih? Minta-minta mulu, kayak gitu aja, cari sendiri. Atau apa sih, itu susah itu. Nggak ada kata seperti itu. Kalau berstatusnya, derajatnya sudah sampai Khalil, kekasih. Kemudian menjadi imamnya manusia di Al-Baqarah 124. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah menjadikan Ibrahim bagi manusia sebagai pemimpin, sebagai uswatun hasanah. Di Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Uswatun hasanah dalam Al-Quran ada 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ditempatkan di langit ke-7, bersandar ke Baitul Ma'mur. Ini saking utamanya gitu, keutamaan Nabi Ibrahim. Di langit ke-7
ada Baitul Ma'mur, Pak, yang kalau di tarik garis vertikal ke bawah, ya, itu sejajar dengan Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim bersender ke dinding Baitul Ma'mur. Itu ketika Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim itu sedang bersender di dinding Baitul Ma'mur. Jadi sangat dekat posisinya dengan, ya kalau boleh disebutkan, dengan tempatnya Allah. Meskipun Allah tidak butuh tempat, ya, meskipun Allah tidak butuh tempat. Kemudian yang keenam, membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh pakai sayyidina? Boleh. Tapi kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat tidak dianjurkan pakai sayyidina, karena hadisnya baku. Kalau di luar sholat, monggo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat tidak dianjurkan pakai sayyidina, karena itu sama dengan merusak hak cipta. Lagu Indonesia Raya kita tambahkan liriknya, boleh nggak, Pak? Di sanalah aku berdiri, duduk dan juga berbaring. Boleh nggak? Karena kita kan nggak berdiri doang, kadang duduk, kadang berbaring. Boleh nggak? Nggak boleh, karena merusak hak cipta. Begitupun dalam sholat, diusahakan. Kalau di luar sholat, monggo, ya. Karena berdasarkan pada hadis nabinya seperti itu. Para ulama kemudian menghukumi tidak dianjurkan pakai tambahan-tambahan yang lain. Baik, hadirin rahimakumullah. Sebelum membahas detailnya, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Satu, ketika di Babilonia, kemudian melakukan perjalanan menuju Haran. Haran itu yang di atas, ya, nomor 2. Itu titik di Haran. Kemudian dari Haran menuju Kan'an, nomor 3. Kelihatan, Pak? Nomor 3. Kemudian dari Kan'an menuju ke Mesir, itu jalur nomor 4. Kemudian dari Mesir kembali lagi ke Kan'an. Di Kan'an menikah dengan Hajar sampai kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian setelah lahirnya Nabi Ismail pergi ke Bakkah, ya, ke Makkah, ke lembah yang disebut dengan Bakkah. Baik, itu perjalanan yang akan kita bahas. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ini jalur atau apa yang dilewati atau yang didatangi oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya tempat-tempat yang didatangi oleh Nabi Ibrahim: Babilonia, Haran, kemudian Yerusalem, kemudian Mesir, kemudian Mekah. Dakwah Nabi Ibrahim itu kepada ayahnya, kepada masyarakat Babilonia, juga kepada kaumnya di Haran. Baik, pertama di Babilonia, dakwah Nabi Ibrahim kepada satu keluarganya, kemudian kepada warga setempat, kemudian kepada raja yang bernama Namrud. Boleh dibaca di surat Maryam ayat 41 sampai 48. Kata Ibrahim alaihissalam, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai bapak, wahai abah. Jadi abah itu bahasa Al-Qur'an, Pak. Ya abati, wahai abah, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan juga tidak melihat dan juga tidak dapat memberikan pertolongan, tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun? Itu kepada bapaknya dan kepada keluarganya yang lain juga. Ini juga bahasa yang lain di Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, disebutkan namanya kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau akan menjadikan berhala itu sebagai Tuhan?
Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian juga kepada warga Babilonia. Baik hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu ketika dimintai syafaat, ketika dimintakan syafaat oleh seluruh umat manusia. Jadi pada hari kiamat nanti, ketika seluruh umat manusia merasakan kebingungan, merasakan tekanan, merasakan segala hal, sehingga mereka tidak tahu nasib, apa yang menimpa mereka itu nggak tahu, maka mereka berbondong-bondong mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Yang pertama didatangi untuk minta pertolongan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya Adamu anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Wajar Pak, seorang anak minta tolong ketika mendapatkan masalah, minta tolong pertama kali kepada bapaknya. Dan memang sudah seharusnya begitu. Kalau seorang anak punya masalah, nggak cerita, nggak minta tolong kepada bapaknya, maka pasti ada masalah tuh antara keduanya. Ya, kalau seseorang punya masalah, maka yang didatangi adalah bapaknya. Kalau tidak demikian, mesti ada masalah, teman. Karena itu fitrah. Nabi Adam didatangi, Nabi Adam angkat tangan. Kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga angkat tangan. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan seumur hidup di dunia, dan kesalahannya itu satu, hanya satu kesalahan, yakni berbohong, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali seumur hidup. Kesalahan Nabi Ibrahim hanya satu saja, yakni berbohong, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali seumur hidup. Pertanyaannya, kita berapa kali, Bang? Kesalahan kita ada berapa banyak? Apakah hanya berbohong saja? Banyak. Dan berbohongnya juga tidak 3 kali. Mungkin 3 kali itu setiap harinya. Mudah-mudahan sih tidak. Tapi kalau kita perhatikan, kebohongan Nabi Ibrahim itu tidak bisa disebutkan sebagai sebuah kebohongan. Kalau dalam subjektivitas manusia ya, kalau dalam subjektifnya Allah beda lagi. Bohong ya bohong. Perhatikan, yang pertama ketika Nabi Ibrahim diajak oleh bapaknya untuk sama-sama beribadah menyembah berhala, maka kata Nabi Ibrahim di surah As-Saffat ayat 89, faqala inni saqim. Aduh Pak, lagi gak enak badan, lagi sakit. Nabi Ibrahim terpaksa berbohong. Kenapa? Untuk menghindari dosa yang lebih besar, yaitu syirik. Mendingan syirik, mendingan pura-pura sakit, Pak. Hah? Mending gak sakit. Ini pura-pura loh. Mendingan, jadi gini, mendingan syirik, mendingan bohong. Mendingan bohong. Gitu. Kalau untuk konteks sekarang, itu dosa nggak? Bohong yang seperti itu? Enggak, dibolehkan tuh. Bohong yang seperti itu dibolehkan. Seperti bolehnya berbohong untuk menyenangkan istri. Kamu adalah wanita yang paling cantik di muka bumi. Emang bener istrinya paling cantik? Kan begitu ditanya oleh yang lain mah ketika istrinya nggak ada, paling cantik dari mana? Banyak lah yang lebih cantik. Masakan kamu itu yang paling enak sedunia. Bener nggak makanannya yang paling enak? Kalau emang paling enak nggak mungkin dia jajan di luar gitu, beli makanan di luar. Nah, bohong seperti itu boleh, Pak. Dalam rangka menyenangkan istri. Nah, ini Nabi Ibrahim terpaksa karena daripada harus menyembah berhala, mendingan pura-pura sakit. Kalau kita pura-pura sakit pernah. Kapan? Kalau diajak ke pengajian, diajak gotong royong, ya Pak.
Aduh, gak enak badan, padahal enggak. Nah, kemudian yang kedua, kebohongan Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ya, menghancurkan berhala, kemudian ditanya oleh orang-orang pada waktu itu, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan hal ini semua, menghancurkan berhala kami wahai Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim apa? Bal fa'alahum kabiruhum fas'aluhu in kanu yantiqun. Kok nanya saya, kok nuduh saya? Tanya tuh yang gede tuh. Kalau mereka bisa bicara, kalau mereka bisa ngomong, itu bohong bukan? Menurut kita nih, bohong nggak? Nggak berbohong, nggak masuk dalam kategori berbohong. Itu kan kalau bahasa sekarang dialog intelektual, ngajak mikir. Kan dari situ Namrud marah. Bagaimana mungkin kami menanyakan sesuatu kepada yang tidak bisa bicara? Di situ kan Nabi Ibrahim masuk lah. Kalau emang tahu nggak bisa bicara, terus kenapa disembah? Mikir dong gitu, mungkin ya kalau ditegaskan oleh Nabi Ibrahim. Bohong nggak itu? Tidak masuk dalam kategori berbohong sebenarnya. Tapi dalam subjektif Allah, ya tetap masuk dalam kategori berbohong. Kebohongan yang ketiga nanti Pak, ketika Nabi Ibrahim di Mesir atau sebelum masuk Mesir nantilah. Ya. Nah itu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian menghalanginya dari bisa memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Yang padahal sekali lagi kalau menurut subjektivitas kita tidak masuk dalam kategori bohong. Baik, ini tadi ya sudah dibahas nih. Jadi dakwah Nabi Ibrahim kepada warga atau masyarakat di Babilonia sampai sedemikian, Pak. Kemudian ketika Nabi Ibrahim setelah selesai menghancurkan berhala-berhala itu, kan Nabi Ibrahim dihukum, kan Namrud marah, Pak. Namrud marah. Dia memanggil seluruh masyarakat yang ada untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan terkumpullah kayu bakar itu hampir menyamai gunung, Pak. Jadi kayu yang dikumpulkan, yang berhasil dikumpulkan itu bukan setumpuk rumah, bukan, seperti gunung bahasanya. Karena untuk melemparkan Nabi Ibrahim itu pakai manjanik, pakai ketapel. Dan nyalanya itu lebih dari seminggu. Nyalanya api yang membakar Nabi Ibrahim itu lebih dari seminggu. Dilempar pakai ketapel, baru. Enggak Nabi Ibrahim naik sendiri, enggak. Dilemparkan. Kok bisa seminggu tidak hanya selamat dari api, tapi kan pasti merasakan lapar. Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih rezeki. Dan Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadikanlah keselamatan, berikanlah keselamatan. Tidak hanya dingin, Pak, tapi memberikan keselamatan. Karena katanya justru api yang berbahaya itu api yang dingin, bukan api yang panas. Itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Kalau api yang panas, kita kan tidak kuat menahan panas. Kalau dingin nggak terasa, tiba-tiba justru membakar. Karena sensor di kulit kita terbiasa kalau api itu panas, ini dingin. Ya tiba-tiba meleleh saja. Jadi apinya tidak hanya dingin tapi juga memberikan keselamatan. Jadi tidak memberikan efek apa-apa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini di surah Al-Anbiya 69. Ibrahim dilemparkan dengan manjanik.
buatan Haizan Al-Qurdi, berdasar pada kitab Qasasul Anbiya. Di tengah kobaran api terdapat taman yang hijau. Nah, di sini bahkan disebutkannya 40 hari, Pak. 40 hari. Riwayat lain cuma seminggu, ini 40 hari. Nah, di tengah kobaran api malah ada taman yang nggak terlihat oleh yang lain. Gitu. Selesai, sudah menjadi abu, Namrud berpesta pora bahwa dirinya telah menang. Begitu selesai, api sudah padam, sudah menjadi abu, tiba-tiba dalam abu itu, tumpukan abu ada yang bergerak. Mungkin kata Nabi Ibrahim, apa sih ini? Sambil pakai kacamata hitam, Pak. Mungkin, enggak sih. Tidak berpengaruh apa-apa. Baik. Kemudian salah satu hal yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim juga adalah ketika mendakwahi Namrud itu, bahwa sesuatu yang Nabi Ibrahim sembah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud juga melakukan demikian. Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia panggil dua anak buahnya, dua prajuritnya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Oh, lihat, saya bisa melakukan demikian, menghidupkan dan mematikan, katanya, Pak, begitu. Padahal kan bukan menghidupkan, itu mah membiarkan hidup. Yang satu dibunuh. Nabi Ibrahim ya kalau dilawan dengan logika yang seperti itu juga kan tidak akan selesai. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, sesungguhnya Tuhanku yang menerbitkan menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Namrud nggak bisa, gitu, melakukan demikian. Ada di surah Al-Baqarah 258. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia untuk pergi ke Mesir. Dan disitulah Allah kemudian menghukum Namrud, karena sudah jelas Namrud. Jadi gini, Pak, Namrud akhirnya mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu benar, ya, mengakui, tapi dia tidak bisa menerima. Mengakui apa yang disampaikan Nabi Ibrahim benar, tapi dia tidak bisa menerima. Sama kasusnya dengan Abu Thalib. Abu Thalib mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar, tapi menerima enggak menerima. Maka Allah hukum Namrud dengan dikirim. Ada dua versi, Pak. Satu, dikirim pasukan nyamuk. Dikirim pasukan nyamuk. Jadi Namrud dan bala tentaranya berperang melawan tentara nyamuk. Ini betul-betul perang, Pak. Bukan, ya mungkin bukan perang sih, tapi diserang. Ya, diserang. Banyaknya luar biasa. Dan versi yang lain, Allah kirim nyamuk sebesar lalat. Pernah lihat nggak? Nyamuk tapi besarnya seperti lalat, Pak. Nggak kebayang. Dan itu betul menghisap darah. Dan kemudian masuk ke dalam hidungnya, tinggal di dalam hidungnya. Disebutkan satu riwayat menyebut selama 400 tahun tinggal di dalam hidung. Itu bentuk azabnya. Di hidung ada nyamuk, Pak. Nyamuk hidup. Itu gimana rasanya? 400 tahun. Enggak kebayang. Jangankan 400 tahun, semenit aja, Pak, ada nyamuk masuk ke hidung, Pak. Jangankan hidup mati aja, semenit diam di hidung, Pak. Gimana rasanya? Tersiksa. Kalau riwayat lain, Pak, versi lain, jadi Namrud dan pasukannya diserang oleh pasukan nyamuk. Ada satu nyamuk yang masuk ke hidung Namrud. Kemudian Namrud mencoba untuk mengeluarkannya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia menabrakkan dirinya ke dinding. Saking pusingnya gitu,
menabrakkan dirinya ke dinding, mati. Itu versi yang lain. Allahu a'lam. Yang jelas hukumannya seperti itu. Gambaran saja. Baik. Sampai sini Pak, ada pertanyaan? Udah jam 1 ternyata. Ada enggak? Belum selesai ini. Pembahasan Nabi Ibrahim belum selesai. Ada pertanyaan? Enggak ada. Jelas ya berarti ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dakwahnya Nabi Ibrahim ketika di Haran kemudian ke Mesir. Nanti kita persingkat sajalah. Jadi kita bahas inti-inti poin-poin materinya tentang perjuangan Nabi Ibrahim dalam menyampaikan risalah tauhid. Baik, kalau tidak ada yang harus didiskusikan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.